Sabun merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari, karena itu tak heran jika banyak perusahaan berlomba-lomba memproduksi sabun terbaiknya. Ada yang ditujukan khusus untuk kesehatan, kebersihan, hingga kecantikan. Sabun-sabun tersebut tentunya diproduksi dengan bahan yang berbeda, sesuai kebutuhannya masing-masing. Namun bagaimana jadinya jika sabun dibuat dari berlian dan emas? Wah, mendengarnya saja sudah membuat kita terbayang harganya yang fantastis ya pemirsa. Lantas seperti apa sabun yang terbuat dari bahan berharga fantastis tersebut? Dan bagaimana awalnya sabun menjadi kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia? Untuk itu Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik sabun dalam jelajah waktu dan cerita. Adalah kata Royal Soap, sabun yang boleh dibilang berbeda dari sabun pada umumnya. Pasalnya sabun ini mengandung 17 gram emas bubuk dan 5 gram berlian. Sabun seberat 160 gram ini dijual dengan harga 2.800 US dollar atau setara 39 juta rupiah. Sabun yang diproduksi oleh sebuah bisnis keluarga di Lebanon ini awalnya dibuat khusus untuk ibu negara Qatar. Itulah mengapa diberi nama Qatar Royal Soap. Bentuk dan baunya mirip dengan sabun zaitun tradisional Lebanon, diklaim bisa membuat penggunanya merasa bahwa mandi bukan hanya rutinitas, melainkan juga sesuatu yang menyenangkan karena memiliki efek psikologis dan spiritual. Selain bahannya yang bervariasi, para produsen sabun juga melakukan berbagai inovasi dengan memodifikasi bentuk sabun. Sabun batang yang lazimnya berbentuk kotak atau lonjong, kini berbentuk unik, bahkan aneh, dan cenderung menyeramkan. Salah satu produsen sabun bernama Bunny Bubbles memproduksi sabun batang berbentuk bola mata yang khusus dirilis pada hari-hari tertentu, seperti Talk Like a Pirate Day, Thanksgiving, dan Halloween. Ada pula sabun bermerek Abby Normal yang memproduksi sabun berbentuk otak di dalam toples. Tidak hanya bentuk yang menyeramkan, ada juga sabun berbentuk makanan. Salah satunya adalah sabun berbentuk sushi. Sabun yang diproduksi oleh Sopopotamus ini juga memiliki aroma seperti wangi makanan kotak bento. Beragamnya jenis-jenis sabun seperti yang kita kenal saat ini tentunya tak lepas dari sejarah sabun yang panjang. Orang Babilonia kuno dianggap sebagai orang pertama yang membuat sabun. Sejak tahun 2800 sebelum Masehi, mereka sudah membuat sabun dengan cara mencampur lemak hewani dengan abu kayu. Pada saat itu, sabun hanya digunakan untuk membersihkan wol dan serat kapas. Penggunaan sabun sebagai pembersih badan baru dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno pada tahun 1550 sebelum Masehi. Saat itu mereka menggunakan kombinasi minyak hewani atau nabati dengan garam alkali yang dikenal dengan istilah saponifikasi. Adapun penggunaan sabun sebagai obat penyakit kulit baru dilakukan pada abad ke-1 Masehi oleh bangsa Romawi. Sabun dibuat dengan cara mereaksikan amonium karbonat yang terdapat dalam air seni dengan minyak tumbuhan dan lemak hewan. Sabun yang sekarang ini kita kenal sebagai sabun batang pertama kali diperkenalkan oleh pembuat sabun dari kota Aleppo pada abad ke-8 Masehi. Lokasi Aleppo yang terletak di jalur sutra memudahkan penyebaran barang tersebut ke Asia dan Eropa, sehingga di akhir abad ke-18 Masehi, penggunaan sabun batang semakin populer. Meskipun sudah semakin populer, sabun batang dianggap tidak efisien untuk mencuci baju, sehingga pada tahun 1916, seorang ilmuwan Jerman, Fritz Gunther, menemukan inovasi baru yaitu sabun dalam bentuk bubuk yang disebut deterjen. Deterjen dibuat dengan menggunakan bahan surfaktan yang dinilai lebih efektif dalam membersihkan pakaian. Daya bersihnya yang tinggi ini membuat deterjen tak kalah populer dengan sabun batang. Bahkan pada tahun 1953, penjualan deterjen di Amerika melebihi penjualan sabun biasa. Jika Anda mengira bahwa sabun hanya bisa digunakan sebagai bahan pembersih, berarti Anda salah besar. Sabun juga bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan loh. Sabun batang merupakan bahan lunak yang mudah dibentuk. Cara mengukirnya pun cukup mudah. Berikut Asal Muasal rangkum cara membuat kerajinan tangan dari sabun batang. Pertama-tama Anda harus mempersiapkan alat dan bahan. Pilihlah sabun dengan warna dan bau sesuai selera Anda. Kemudian siapkan pisau ukir atau pisau pengupas. Untuk karya yang lebih detail, gunakan pisau yang lebih kecil seperti pisau untuk kerajinan atau alat pengganti lainnya semacam tusuk gigi atau jarum pentul. Kemudian buat sketsa pada kertas terlebih dahulu. Anda bisa membuat ukiran apapun pada sabun. Jika Anda sudah terbiasa mengukir, maka Anda dapat dengan mudah membuat sketsa bunga atau binatang dengan detail yang luar biasa. Namun, jika Anda masih pemula, pilihlah sketsa yang tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak detail.
Sebelum mulai mengukir, hilangkan merek yang tertera pada sabun. Anda bisa menggunakan salah satu alat pahat, atau Anda cukup menyiram bagian merek sabun dengan air hangat agar sabun menjadi lebih lunak. Kemudian Anda tinggal mengikisnya dengan spons atau pisau hingga permukaannya rata dan lembut. Akan tetapi, jika Anda tidak mempermasalahkan merek sabun pada hasil kerajinan Anda nanti, maka Anda bisa melewati tahap ini. Selanjutnya, gambarlah garis bentuk pada sabun mengikuti pola sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Anda bisa membuatnya dengan menggunakan pisau atau tusuk gigi. Setelah itu barulah Anda bisa mengukirnya. Ukirlah sabun mengikuti pola menggunakan alat pahat. Untuk mengukir bagian detail, Anda bisa menggunakan tusuk gigi. Terakhir, poleslah sabun yang sudah diukir tadi agar hasilnya lebih halus. Caranya, buang serutan sabun yang tersisa pada bagian permukaan, lalu basahi jari Anda dan gosok permukaan sabun. Nah, itu dia tadi serangkaian penjelasan mengenai sabun beserta tips membuat kerajinan tangan dari bahan tersebut. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk membuat kerajinan dari sabun? Tidak selamanya penjara identik dengan tempat yang menyeramkan. Penasaran seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Asal Muasal.